Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada pembahasan kitab Syarhul Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah, pasal tentang al-imanu birrusuli alaihimussalam, beriman kepada rasul-rasulnya Allah alaihimussalam. Yani anna ahla sunnah wal jamaah yu'minu birrusuli alladhi arsalahumullahu ta'ala ila qaumihim. Qala muallif, penulis buku ini mengatakan, hafizahullah ta'ala, sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah mereka meyakini, mereka beriman terhadap rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada kaumnya. Wa yu'minul muslimu bi anna Allah ta'ala qad istafa minan nasi rusulan wa auha ilaihim bi syar'ihi wa ahida ilaihim bi iblaghihi liqat'i hujjatin nasi alaihi yaumal qiyamah. Maka tentu seorang muslim mereka meyakini, mengimani Allah yang maha tinggi, Ia memilih di antara manusia seseorang yang dijadikan rasul olehnya. Allah wahyukan kepada mereka syariat Allah. Allah berikan kepada mereka kewajiban untuk menyampaikan syariat Allah. Ini tujuannya untuk mematahkan hujah manusia kalau nanti dia berada di hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala, supaya mereka tidak ada lagi alasan. Wa arsalahum bil bayyinati wa ayyadahum bil mu'jizati. Allah mengutus mereka dengan membawa penjelasan yang nyata, sehingga apa yang datang dari Allah tidak tersamar lagi bagi manusia. Perkara akidahnya, perkara ibadahnya, muamalahnya, semua diterangkan dengan jelas. Wa ayyadahum bil mu'jizat. Allah juga membekali mereka dengan mukjizat, supaya manusia juga semakin meyakini bahwa Rasulullah ini hak. Bila mereka menentangnya, maka mereka telah menentang kebenaran. Binasalah mereka. Bila mereka menerimanya, mereka telah menerima dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibtada'ahum bi nabiyhi Nuhin wa khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Dan ahlu sunnah meyakini Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Ta'ala adalah Nuh alaihi salam. Dan Rasul yang terakhir sekaligus Nabi yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Inna sesungguhnya auhayna kami telah mewahyukan ilaika kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi yang datang sesudah Nuh. Allah menyebutkan dengan kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh. Lalu Allah katakan wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi sesudah Nuh. Itu membuktikan Nuh adalah Rasul yang pertama. Dan itu sekaligus menunjukkan bahwa manusia di zaman dahulu belum melakukan perbuatan kesyirikan. Kesyirikan pertama kali terjadi pada kaumnya Nuh. Allah utus Nuh agar memperbaiki kondisi rusaknya akidah mereka. Dan terus berlanjut sampai Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi sesudahnya. Wa annahum wa in kanu basharan yajri alaihimul katsiru minal a'radi al-bashariyah fayakuluna wa yasrabuna, dan bahwasannya sekalipun ia seorang nabi dan rasul, sejatinya mereka adalah manusia. Berlaku bagi mereka perkara-perkara yang terjadi pada manusia yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa nabi dan rasul bukan Tuhan. Nuh bukan Rabb, Ibrahim bukan Rabb, Musa, Isa bukan Rabb, Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bukan Rabb. Hambanya Allah tabaraka wa taala. Allah mengatakan kul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya annahu la ilaha illallah. Hanya diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Berlaku hal-hal yang berlaku pada manusia yang lainnya. Yakuluna wa yasrabuna. Para nabi dan rasul itu makan dan juga minum. Tidak terkecuali Isa bin Maryam juga sama. Dia makan dan minum. Maka perlu dipertanyakan, kalau ada orang yang meyakini bahwa Isa itulah Tuhan, apakah Tuhan membutuhkan makanan dan minuman? Sementara ialah yang menciptakan segala macam yang ada di alam semesta, makhluk-makhluk ciptaan ini. Makanan, minuman termasuk makhluk. Bila sebuah zat yang disebut dengan Tuhan membutuhkan makanan dan minum, tidak pantas untuk diibadahi. Karena setiap yang ia makan menunjukkan bahwa dia itu fakir. Kepada makanan itu dia membutuhkan, sementara Allah Ta'ala tidak. Maka konsep ketuhanan sebagian kaum yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan perlu dipertanyakan. Mereka juga mengalami masa sakit, wa yamraduna. Nuh mengalami masa sakit, Nabi Ayub mengalami masa sakit, Musa alaihissalam mengalami sakit, Harun demikian pula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengalami sakit. Isa bin Maryam yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengalami masa sakit. Mungkinkah Tuhan itu sakit? Itu juga patut dipertanyakan konsep ketuhanan yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan. Mereka dilahirkan oleh seorang wanita. Sementara konsep ketuhanan yang benar sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ia tidak melahirkan, tidak pula ia dilahirkan, dan tidak ada yang sekufu dengannya sesuatu pun, seorang pun. Maka Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Aminah.
Isa dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Maryam yang diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Ia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan Allah taala itu. Tapi lalu bagaimana konsep manusia mengatakan bahwasannya Tuhan itu dilahirkan? Tanggal kelahirannya saja diperselisihkan. Tanggal 25 Desember yang diyakini oleh sebagian umat Nasrani itulah hari kelahirannya Isa bin Maryam, sebuah kekeliruan. Sebuah kekeliruan. Sebuah ikhwati rahimani wa rahimakumullah, karena dalam kitab-kitab mereka disebutkan bahwa kelahiran Isa bin Maryam itu di musim yang hangat, yang panas. Sementara di bulan Desember kita memahami musim dingin, musim turunnya hujan. Itu hal yang mustahil, sehingga sebagian umat Nasrani mengatakan memperingati 25 Desember itu sebagai hari lahirnya Isa adalah bid'ah. Jadi orang Nasrani mengenal bid'ah. Mereka meyakini bahwa keyakinan 25 Desember itu lahirnya Isa adalah kebid'ahan yang ada pada agama mereka, dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi mereka yang anehnya menganggap bahwa itu adalah hari kelahiran mereka. Lebih lucu lagi, sebagian kaum muslimin yang ikut-ikut meyakini itu hari lahirnya Isa bin Maryam, lalu beralasan dengan toleransi beragama, menganggap itu hal yang biasa saja. Ini akidah, perkara yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Yang Allah telah sampaikan perkara ini dalam Al-Quran tentang tujuan para nabi dan rasul. Sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum seorang utusan. Tugas mereka, sembahlah oleh kalian Allah saja, jauhilah oleh kalian taghut. Nabi SAW berkata, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala memerangi manusia sehingga mereka mau mengakui tidak ada yang boleh diibadahi dengan hak kecuali Allah Ta'ala. Maka tidak boleh kaum muslimin meyakini atau menganggap hal yang biasa saja atau berpartisipasi dalam mengucapkan ungkapan-ungkapan selamat terhadap acara-acara ibadah mereka. Tidak boleh dalam Islam, haram hukumnya. Karena bertentangan dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Allah menegaskan Isa bin Maryam adalah hambanya Allah, Nabi dan Rasulnya Allah. Sementara ketika kita memberikan ucapan selamat kepada mereka, berarti memberikan kepada mereka kesempatan untuk meyakini bahwa Isa adalah anaknya Allah Ta'ala, menyakiti Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib." Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berani berbicara atas nama Allah dengan kebohongan? Berbohong atas nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, seandainya Isa bin Maryam adalah anak Tuhan atau dia itu Tuhan, mungkinkah Isa bin Maryam meninggal dunia, berdarah ketika disalib, membutuhkan makan dan minum? Dalam buku-buku mereka disebutkan bahwa ketika Tuhan mereka itu disalib, mereka mengatakan Eli Eli sabah, saya lupa maknanya kurang lebih, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berteriak-teriak memanggil Tuhannya. Atau diterjemahkan, Tuhanku Tuhanku jangan engkau tinggalkan aku. Tidak mungkin ini adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dalam akidah Islam, Isa bin Maryam belum meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, inni mutawaffika wa rafi'uka, sesungguhnya aku yang mewafatkan engkau wahai Isa, kemudian aku mengangkatmu ke langit. Yang dimaksud dengan mewafatkan di sini, ditidurkan oleh Allah Ta'ala kemudian diangkat ke langit, bukan dimatikan. Nanti akan datang beberapa riwayat insyaallah kalau waktunya cukup, bahwa Isa bin Maryam turun kembali ke dunia ini dengan izin Allah Ta'ala untuk memenggal lehernya Dajjal. Kalau hal yang seperti ini telah kita ketahui perkara yang tidak benar,
yang Nabi SAW telah menyebutkan la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah kutuk, Allah laknat Yahudi dan Nasrani. Lalu bagaimana mungkin sebagian kaum muslimin menganggap hal yang biasa saja, mengucapkan kepada mereka tahniah, ucapan-ucapan selamat terhadap acara-acara ibadah mereka. Sedikit menyimpang dari permasalahan ini, saya ingin tegaskan, terlebih lagi kita mendekati akhir tahun dari tahun-tahun Masehi. Islam punya bulan-bulan Islam yang ditetapkan oleh Islam, disepakati oleh kaum muslimin, bulan-bulan Hijriyah, Muharram sampai dengan Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Tapi anehnya kaum muslimin tidak mengenal ini kecuali sedikit. Bahkan saya yakin mungkin di antara kita ada yang belum hafal 12 bulan dalam Islam ini. Belum hafal urutan-urutan mulai dari Muharram sampai dengan Dzulqa'dah. Mungkin kita belum ada yang hafal. Bahkan mungkin kita tidak mengenal bulan-bulan ini sama sekali. Tapi mengenal Januari sampai apa? Desember. Padahal ikhwafillah rahimani wallah, itu bukan datang dari Islam. Mengapa kaum muslimin sekarang jarang menggunakan tanggal-tanggal Islam? Karena mereka telah terkena perang pemikirannya orang-orang kufar. Belum lagi acara di akhir tahun, seolah-olah ini acara yang universal, seluruh dunia. Padahal jelas perang pemikiran yang dilakukan oleh mereka, yang Allah katakan dan Allah bongkar dalam Al-Quran Karim, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha kepada kalian Yahudi dan tidak akan redha selamanya kepada kalian Nasrani sampai kalian mengikuti millah mereka, agama mereka. Dan Nabi ingatkan jauh-jauh hari, Nabi mengatakan la tattabi'anna sunnana man qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in law dakhalu jura dabbin la dakhaltumu. Benar-benar kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang yang datang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang dob, kalian pun akan mengikuti mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan al-Yahud ya Rasulullah, faman? Apakah yang dimasukkan dalamnya Yahudi ya Rasulullah? Dalam riwayat yang lainnya Nasrani ya Rasulullah. Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sejak mereka terkalahkan dalam perang salib oleh Salahuddin al-Ayyubi biiznillah, mereka merubah pola peperangan mereka terhadap kaum muslimin, menebarkan virus-virus pemikiran mereka kepada generasi-generasi muda kaum muslimin. Coba lihat pada hari ini Bapak, kaum muslimin kehilangan jati diri Islam mereka. Bahkan sebagian besar mereka membenci Islam itu sendiri, tidak mengenal Islam itu sendiri, dengan berbagai macam virus pemikiran mereka. Ada yang disebut dengan virus toleransi, ada juga virus yang disebut dengan hak asasi manusia, ada lagi dan sebagainya. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi? Islam terkaburkan. Acara perhelatan tahun baru Masehi, coba lihat kebanyakan pelakunya. Apakah orang-orang kufar? Orang-orang Islam, pemuda-pemuda Islam, bahkan wanita-wanita yang berkerudung keluar di malam hari, menunggu jam 12 malam, meniup trompet yang merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Yang Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia sama dengan kaum tersebut. Shadaqa Rasulullah. Benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kerusakan-kerusakan lainnya yang ditimbulkan. Belum biaya yang dibuang-buang dengan sia-sia hanya untuk dibakar, diletuskan di atas, yakni di udara, kembang api. Berapa banyak pemerintah daerah mengucurkan dana, sementara banyak kaum miskin, orang-orang sakit yang perlu diobati dengan gratis, anak-anak yang cacat yang perlu diberikan sokongan dana, biaya-biaya pendidikan yang masih perlu jauh perjalanannya, tapi mereka lupakan hanya untuk hal-hal yang sia-sia, menghidupkan kembang api di tengah malam, menyewa tarian-tarian yang menjijikkan, biduan-biduan yang tidak punya akhlak dan moral, merusak pemuda-pemuda Islam, menjauhkan mereka dari qiyamul lail, bahkan meninggalkan salat subuh.
Ini jelas perbuatan-perbuatan yang datang dari tipu daya syaitan. Sementara Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innasyaitana lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Sungguh syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, maka saudaraku kaum muslimin rahimani Allah, peringatan itu bukan datang dari Islam. Wajib bagi kepala rumah tangga karena dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Melarang istri mereka, melarang saudara-saudara wanita mereka, melarang anak-anak wanita mereka, melarang keturunan-keturunan mereka, melarang keluarga mereka dari mengikuti perkara-perkara tersebut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Siapa yang mengetahui datangnya kematian? Likulli ummatin ajal. Setiap umat akan memiliki batas usia, yaitu berjumpa dengan kematiannya. Berapa banyak pemuda-pemuda yang mati sia-sia. Mati di malam tahun baru, memperingati acara tahun baru, mabuk-mabukan, tabrakan, mati dalam keadaan naudzubillah min dzalik. Orang tua mereka menyesal, baru mereka berkata, kenapa ini mati? Nanti mereka ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan diminta bertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami pemimpin dalam rumah tangganya, suami yang pertama kali akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya dalam hal ini menghimbau kepada kaum muslimin, tinggalkan itu. Majelis ulama telah mengeluarkan fatwa tentang larangannya, hal yang sia-sia. Tidak ada para ulama yang mengatakan itu perkara yang boleh-boleh saja, tidak ada. Tidak ada manfaatnya. Allah mengingatkan kepada kita, wal asri innal insan lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu merugi. Ini merugi, gambaran contoh orang-orang yang merugi. Dari sore hari sudah bingung mencari apa? Coba lihat Pak, peringatan tahun baru itu isinya apa? Dunia. Abdud dunia, menjadi hambanya dunia. Abdul baton, hambanya perut. Sejak pagi sudah sibuk mencari jagung, mencari ikan bakar, mencari ikan tuh ini. Malamnya sibuk musik-musik yang keras. Dia tidak peduli tetangganya yang sedang bersedih, tetangganya ditimpa musibah atau yang lainnya, tetap berdentum musiknya. Tengah malam ada seorang yang sedang sholat, menangisi dosa-dosanya. Di samping rumahnya dia berteriak-teriak. Lihat contoh-contoh yang diingatkan oleh Allah Taala, tidak ada kebaikannya. Tunjukkan kepada kami mana kebaikan malam tahun baru. Tidak ada. Tiup trompet, membuang-buang harta, sekali pakai dibuang besoknya. Apa ya ini? Belum lagi kerusakan yang ditimbulkan di alam semesta ini. Asap yang bertebaran, merusak ozon yang diciptakan oleh Allah Taala untuk kebaikan manusia. Dan masih banyak lagi. Belum lagi omset penjualan kondom meningkat di malam tahun baru itu. Itu menunjukkan praktek-praktek perbuatan zina merajalela. Belum lagi botol-botol minuman keras kita jumpai di pagi hari di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Memalukan jika kaum muslimin masih saja mengikuti hal ini. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tinggalkan yang seperti itu. Jauhi. Itu bukan datang dari ajaran Islam. Kaum muslimin wajib memerangi mereka dengan hujjah, dengan bayyinah, dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat, difahamkan kepada mereka supaya masyarakat faham bahwa perbuatan itu tidak akan mendatangkan pahala. Seandainya perkara itu hukumnya mubah saja Bapak, seandainya hukumnya cuma mubah saja, tapi kerugiannya sudah sangat besar. Kerugian harta, kerugian rusaknya moral dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada pembahasan. Wa yasihuna wa yansuna wa yadhkuruna. Para nabi mereka mengalami masa sehat. Para nabi juga mengalami masa lupa. Para nabi juga pernah mereka itu terlupa tentang sesuatu. Kadang nabi-nabi itu ingat, kadang nabi itu mengalami masa lupa. Manusia. Sebagai contoh Abu Hurairah radhiyallahu taala dan sahabat-sahabat yang lain pernah menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasa fi salati dhuhri wa fi riwayah awil asri. Nabi pernah mengimami salat zuhur, dalam riwayat yang lain salat asar.
Fi raka'atis tsaniyati, ketika pada rakaat yang kedua, yaqumu wa la yajlis, beliau berdiri, tidak duduk tasyahud awal. Jadi Abu Hurairah menceritakan Nabi ketika itu salat memimpin manusia, salat zuhur, pada rakaat yang kedua beliau enggak tasyahud awal. Beliau langsung naik, wa yaqumunun nas, kemudian manusia pun ikut berdiri. Falamma jalasa fil akhir, ketika beliau duduk pada tasyahud yang terakhir, yantadirun nasu ayyusallima. Manusia menunggu-nunggu kok enggak salam-salam. Nabi kok tidak salam-salam. Summa kabbara sajada sajadataini summa salima. Kemudian Nabi bertakbir sujud 2 kali. Kemudian baru beliau salam, yaitu sujud sahwi. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi pernah lupa. Lupa ketika salat, beliau lupa tasyahud awal. Diingatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril pada tasyahud akhir. Maka beliau sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Di hadis yang lainnya Nabi juga pernah salat zuhur. 2 rakaat beliau salam. Kemudian manusia berkata, qad usiratis shalah, hari ini salatnya cuma dibuat 2 rakaat. Salatnya dibuat 2 rakaat. Wajah Nabi berubah. Nabi kemudian berdiri meninggalkan tempat duduknya. Beliau duduk di salah satu dinding masjid yang dekat pintu. Didatangi oleh seorang badui dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah salatnya cuma 2 rakaat atau kamu lupa?" Nabi mengatakan, "Tidak, salat tidak diqashar dan juga aku tidak lupa." Kata lelaki badui ini, "Engkau lupa ya Rasulullah." Kata Nabi kepada Abu Bakar dan para sahabat, "Apakah lelaki ini benar?" Para sahabat mengatakan, "Benar ya Rasulullah." Kemudian Rasul pun berdiri lagi menambah 2 rakaat yang kurang darinya. Lalu beliau salam, kemudian beliau sujud 2 kali, kemudian beliau salam kembali. Itu hadis juga menunjukkan bahwa Nabi pernah lupa. Dan itu manusiawi, bukan sebuah kekurangan. Nah, wa yamutuna wa yuhayyuna. Para nabi dan rasul itu juga meninggal dunia. Mereka hidup, ada batas usianya. Lalu mereka itu meninggal dunia. Naam, kalau para nabi hidup dalam kuburnya sahih, betul. Dalam beberapa riwayat bahwa para nabi mengerjakan sholat di dalam kuburnya, tidak dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagai bentuk hiburan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Tapi mereka hidup di dunia berbatas usia sampai mereka meninggal dunia. Tidak kembali lagi ke dunia sampai dibangkitkan di yaumil qiyamah. Sama sebagaimana manusia yang lainnya. Jadi adapun keyakinan sebagian orang pada hari ini yang mengatakan bahwa terkadang Nabi terkadang Nabi menjumpai beberapa rombongan kaum muslimin yang sedang mengadakan hilak atau halaqah dzikir. Nah, sebagian orang berkumpul menyanyikan syair-syair, melakukan atau melantunkan syair-syair, entah itu salawat diba, entah itu salawat barzanji. Ketika mereka berdiri, lalu mereka meyakini dalam keadaan berdiri itu dengan mengucapkan marhaban ya jaddal Husain, ya jaddal Husaini, selamat datang wahai kakeknya Hasan dan Husain. Mereka meyakini bahwa Nabi ketika itu datang menjumpai mereka. Makanya mereka itu berdiri ketika mengucapkan marhaban ya jaddal Husain sambil berdiri. Ini keyakinan yang tidak benar. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi keluarga mereka. Sungguh yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga mereka. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud saya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saja tidak mendatangi keluarga yang ia cintai semasa keluarganya masih hidup, Fatimah masih hidup, Ali bin Abi Thalib masih hidup, ketika Ali mengalami masa fitnah, terjadi peperangan antara Ali dengan beberapa kaum pada masanya. Ali ibn Abi Thalib tidak pernah menceritakan bahwa dia didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi anehnya di zaman sekarang sebagian orang meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal dunia itu datang lagi menjumpai mereka. Kalau Nabi mengatakan barang siapa yang bersalawat atasku maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali salawat, dan barang siapa yang bersalawat kepadaku akan disampaikan salawatnya kepadaku, itu tidak menunjukkan bahwa Nabi kembali lagi ke dunia. Nabi tetap berada dalam alam barzah. Kemudian salawatnya manusia disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kuasa Allah tabaraka wa taala, tapi tidak kembali ke dunia. Satu hal yang aneh, ketika ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dirinya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari kuburnya, menjumpainya dan menyalaminya. Dalam sebuah situs saya membacanya agak aneh. Ada seorang yang dianggap wali begitu.
Dia sakit pergi berumrah. Ketika dia pergi ke Masjid Nabawi, Nabi datang menyambutnya, lalu mencium lututnya. Coba lihat, mencium lutut si wali itu. Lalu Nabi berkata, kalau saya tahu bahwa kamu akan datang ke sini, saya akan menjemputmu dan menjumpaimu di rumahmu. Untuk apa repot-repot datang ke tempatku, kata Nabi. Dia menceritakan dengan bahasanya. Dan ini orang Kalimantan. Anda bisa lihat. Jadi makanya Ustaz Firanda Hafidhullah mengatakan ternyata orang Indonesia ada yang menjadi sahabat Nabi. Maksudnya begini, Pak. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Nabi, berarti sahabat Nabi. Karena konsep makna sahabat itu artinya orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dengan Nabi, meninggal dunia dalam keadaan dia berada di atas agamanya Nabi, maka dia sahabat. Ya toh? Jadi kita ini, kata beliau, harus bangga. Ternyata ada orang Indonesia menjadi apa? Sahabat Nabi. Tapi ini bukan sebuah pernyataan, tapi sebuah kritikan. Aneh. Nabi mencium lututnya. Ajib ya kalbillah. Kalau ada Nabi mencium lututnya apa? Manusia. Apalagi hidup di zaman fitnah seperti ini. Nah, yang lebih aneh lagi, ya ini dari Jakarta. Saya baca di situsnya itu, dia mengatakan ketika saya datang ini maknanya kurang lebih ketika dia pergi ke Masjid Nabawi mengunjungi makam Nabi, tiba-tiba pintu makam Nabi terbuka, keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kuburnya, kemudian menjabat tangannya dan memeluknya dan mencium dahinya. Allahu Akbar. Kebohongan apa lagi yang dibuat orang ini? Dan ini dianggap hal yang biasa. Ketika kita menyampaikan perkara ini dengan hak, seandainya ada orang yang lebih pantas untuk dilakukan yang demikian, itu tentu Ali bin Abi Thalib lebih pantas. Di masa beliau mengalami masa yang sulit, berhadapan dengan orang Khawarij, berhadapan dengan orang-orang Syiah Rafidhah, atau dengan cucu beliau yang ini Husain, yang sampai wafatnya Husain Ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma. Tapi itu tidak dijumpai. Ini hal yang aneh. Maka saudara kaum muslimin, ini keyakinan yang batil. Ketika kita sampaikan ini, mereka mengatakan ini Wahabi. Tidak. Bukan masalah Wahabi atau tidak. Perlu kita tanyakan keyakinan dari mana yang seperti ini. Kalau berjumpa dalam mimpi, banyak riwayat yang menyebutkan hal itu. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, kata Nabi SAW, maka sungguh dia telah melihat aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Itu dalam mimpinya. Itu pun perlu dibuktikan lagi kebenaran mimpinya itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Fa'um akmalu khalqillahi ta'ala 'alal itraqi wa afdalum bila istisna'i. Beliau mengatakan sesungguhnya para rasul mereka adalah makhluk Allah taala secara mutlak yang paling sempurna dan yang paling utama, tanpa ada perbedaan, ini tanpa dikecualikan siapapun mereka. Pada asalnya rasul-rasul itu yang paling utama. Dari seluruh para rasul, maka rasul yang paling afdal adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu la yatimmu imanu 'abdin illa bil imani bihim jami'an. Ketahuilah sesungguhnya iman seorang hamba tidak akan sempurna sampai mereka mengimani seluruh nabi dan rasul. Karena Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Sesungguhnya kami tidak membeda-bedakan satu pun di antara rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala telah utus. Semua rasulnya Allah tabaraka kita wajib mengimaninya. Jumlatan wa tafsilan, baik secara global maupun secara terperinci. Dan ini bukan tidak ada alasannya. Alasan yang hak. Bahwa nabi-nabi itu ada, rasul-rasul itu ada. Dalil yang menyebutkannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Dalam surah Al-Hajj ayat 75 Allah mengatakan Allah telah memilih di antara malaikat dan di antara manusia seorang utusan. Jadi ada di kalangan malaikat yang dijadikan rasul. Ini Jibril alaihi salam disebut dengan Rasul Amin, Rasulun Amin, Rasul dari kalangan malaikat. Adapun Rasul dari kalangan manusia kita banyak jumpai, Nuh dan yang lain-lainnya. Nabi SAW yang paling utama. Dalil yang lainnya karena Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa penjelasan yang nyata. Surah Al-Hadid ayat yang ke-25.
Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dirinya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirinya adalah Rasul di antara rasul-rasulnya Allah tabaraka wa taala. Nabi mengatakan, "Ma ba'asallahu min nabiyyin illa andara qaumahul a'warul kadzdzab." Beliau menyebutkan dengan tegas, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus dari kalangan nabi melainkan ia telah memberikan peringatan kepada kaumnya tentang seorang yang membawa fitnah, al-a'war, dia buta. A'war itu maksudnya matanya rusak, al-kadzdzab, dan dia sangat pendusta. Maksudnya adalah Dajjal, al-Masihud Dajjal. Dalam riwayat yang lainnya Nabi mengatakan, "Wala tafadalu bainal anbiya." Jangan kalian membeda-bedakan di antara para nabi. Ini menunjukkan bukti bahwa nabi dan rasul ada. Secara nas tidak bisa dibantah. Wajib seorang beriman dengan adanya nabi dan rasul. Hal penting yang perlu dicatat, pertama, kenabian telah tertutup dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad ayah angkat salah seorang lelaki di antara kalian, akan tetapi dia itu seorang rasulnya Allah dan penutup para nabi. Di hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nabi mengatakan, "Wa ana khatamul anbiya la nabiyya ba'di." Aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi sesudah aku. Ini membantah dan menganggap bahwa keyakinannya orang Ahmadiyah batil. Sehingga Ahmadiyah bukan masuk dalam kategori Islam lagi, sudah kafir. Karena dia meyakini ada nabi sudah Nabi Muhammad SAW. Catatan yang kedua, bahwa setiap para rasul telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Tidak terkecuali Nabi SAW, mukjizat yang paling agung adalah Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, para nabi dan rasul agama mereka satu. Syariat mereka yang berbeda. Kalau disebut dengan agama satu berarti akidah mereka sama. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya dinum wahid wa takhtalifu fi syara'ihim." Sesungguhnya para nabi agama mereka, akidah mereka satu, cuman mereka berbeda dari sisi syariat. Contoh Nabi Musa, syariatnya orang yang bertobat dari perbuatan syirik, tobatnya tetap dengan hukuman mati. Sedangkan dalam syariat Islam, jika ada orang berbuat syirik kemudian dia bertobat, tidak dihukum mati. Dihukum mati itu orang yang berbuat kemurtadan. Dia Islam lalu murtad, enggak mau kembali lagi pada Islam. Dia tadinya bertauhid kemudian dia berbuat syirik, naudzubillah, tidak mau kembali kepada Islam atau tauhid, maka dia dibunuh. Tapi agama mereka satu. Apa itu? Mengajak manusia untuk menyembah Allah tabaraka wa taala. Isa mengajak manusia untuk menyembah Allah taala. Maka nanti di yaumil qiyamah Isa akan ditanya oleh Allah, apakah Isa memerintahkan kaumnya untuk menyembah Isa? Maka Isa berkata, sesungguhnya engkau Maha mengetahui ya Allah. Ini Isa kan berhujah bahwa dia tidak pernah memerintahkan kaumnya Nasrani untuk menyembah dirinya, tidak. Contoh perbedaan yang lainnya, khamilah rahimani wa rahimakumullah, dalam syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka para nabi diharamkan untuk memakan ghanimah, harta rampasan perang, mengambil ghanimah. Sedangkan dalam syariat Islam, dalam syariat Nabi Muhammad SAW, maksud saya, diizinkan baginya untuk memakan harta rampasan perang. Nah, makanya khamilah rahimani wa rahimakumullah, secara din sama. Catatan yang keempat, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, seluruh syariat nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW imma dimansuh, imma disempurnakan dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak butuh dengan syariat lainnya. Saya ketika Umar bin Khattab duduk di teras masjid, dia membuka kitab Taurat. Ditanya oleh Nabi, apa yang sedang kau baca? Kata Umar, Taurat ya Rasulullah. Nabi berubah wajahnya menjadi merah dan berkata, demi Allah, seandainya Musa hadir pada hari ini, maka tidak ada jalan bagi Musa kecuali mengikuti aku. Artinya syariatnya Nabi Musa disempurnakan dengan syariat Islam. Enggak boleh kita mengambil syariat selain daripada Islam. Yang terakhir, ikhwati rahimani wa catatan tentang para nabi ini, sesungguhnya di antara sifat-sifat kenabian yang masih tertinggal pada manusia,
Itu ru'yatus salihah. Ini yang tetap diberikan oleh Allah kepada manusia. Tapi bukan berarti dia nabi. Sifat-sifat kenabian yang tertinggal pada manusia adalah mimpi yang baik. Maka jangan heran Bapak ketika kita suatu ketika kita mengalami sebuah masa seolah-olah pernah mengalami sesuatu. Maksudnya kita berjumpa dengan suatu tempat, suatu keadaan seperti seolah-olah pernah melihat keadaan itu. Sudah pernah mengalami masa seperti itu. Kata para ulama, itu ditampakkan oleh Allah dalam mimpi kita lalu kita dilupakan oleh Allah. Lalu kita berjumpa lagi dengan masa itu. Makanya terkadang mimpi itu apa? Hak. Kalau mimpinya mimpi yang baik. Kalau mimpi yang buruk itu datangnya dari syaitan. Sampai di sini dulu catatan atau penjelasan sedikit tentang masalah iman kepada Rasul-Rasulnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada pertemuan yang akan datang kita jelaskan tentang konsekuensi beriman kepada Rasulullah dan konsekuensi beriman kepada risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.